Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa menjalankan pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan rahmat, ampunan, dan bimbingannya serta keridhoannya kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salamnya semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang Bapak banggakan dan sayangi? Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran jarak jauh ya, bisa dari rumah mengaksesnya. Kali ini kita akan bahas mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Namun kita akan bahas dulu pada tumbuhan terlebih dahulu ya, untuk part ke-1 ini ya. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwasanya di dunia ini banyaknya ya kehidupan atau keberagaman macam-macam makhluk hidup. Nah, terutama selain adanya manusia yaitu adanya tumbuhan dan hewan ya yang sangat beragam. Seperti yang sering kalian ketahui bahwa hampir setiap hari ya manusia itu ya memanen ya hasil bumi, baik itu dari tumbuhan, pertanian, maupun hewan, peternakan, atau dari laut ya. Nah, tentunya itu semua ya. Kenapa setiap ya waktu manusia mengeksploitasi atau mengambilnya ya kekayaan alam itu, tetapi tetap ada ya. Makanya di sini si hewan dan tumbuhan tersebut kenapa tetap ada, karena mereka itu melakukan perkembangbiakan. Itu salah satu contoh sederhananya ya. Nah, di samping melakukan perkembangbiakan juga di sini tentunya ada campur tangan manusia yang mengolahnya ya dan mengkonservasinya ya. Nah, jadi di sini sebelum lanjut kita ada paparan secara ritual di sini. Penciptaan hewan dan tumbuhan menurut Al-Qur'an. Di sini ada beberapa dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi talafu fihi wa hudaw wa rahmatal liqaumin yu'minun. Dan Allah menurunkan dari langit air, dengan air itulah dihidupkannya bumi sesudah mati. Nah, pertanyaannya dari manakah air ini berasal? Padahal waktu itu ya, waktu awal penciptaan bumi ya, belum ada awan yang bisa menghasilkan hujan, belum ada langit yang bisa menahan uap air. Maka satu-satunya kemungkinan asal air dari arsinya Allah. Dan Allah menjawab di dalam firman-Nya dalam surat Al-Mu'min. Wa anzalna minas sama'i ma'a biqaddarin fa'askanahu fil ardi wa inna 'ala dahabi bihi laqadirun. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran, lalu kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa menghilangkannya. Kemudian di sini Allah tetapkan air itu di bumi. Dijawab lagi oleh firman-Nya, wa ja'alna
ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman. Jadi di sini di samping ada kabar ya bahwa Allah itu menurunkan air untuk kehidupan di bumi ya. Kemudian ada seruannya kepada makhluk di bumi, yaitu untuk beriman. Kemudian setelah itu Allah jawab juga bahwa dari air itu Allah ciptakan jenis-jenis tumbuhan dan hewan sesuai dengan firman-Nya. Wa anzalna minas sama'i ma'a fa'akhrajna bihi ajwajam min nabati satta. Maka kami tumbuhkan dengan air itu jenis tumbuhan yang bermacam-macam. Quran surat At-Taha ayat 53. Kemudian dalam firman selanjutnya, wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah ciptakan semua jenis hewan dari air. Nah, jadi di sini maksudnya setiap hewan itu berasal dari nutfah atau air mani, dan dia adalah air, dan tumbuhan tidaklah dapat tumbuh kecuali dengan air. Dan ini sesuai dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa setiap hewan diciptakan pertama kali di laut, kemudian berpindah ke beberapa jenis hewan di daratan, lalu mereka dibentuk sesuai dengan tabiat daratan bersamaan dengan perjalanan waktu. Dan sebagaimana diketahui bahwa hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan sesungguhnya diciptakan dari air. Nah, maka dari itu ya, di sini secara teori penciptaan ya, karena kita itu sudah makhluk bertuhan ya, tentunya kita harus punya keyakinan bahwa Allah lah Sang Maha Pencipta. Oke. Nah, dari uraian secara spiritual ini akan menguatkan keyakinan dan keimanan kita, sehingga di sini kemudian Allah juga ya mencurahkan air hujan ini dari langit dan membelah bumi ya. Kemudian Allah juga yang tumbuhkan biji-bijian di bumi, anggur, sayuran ya, buah-buahan ya, kebun yang lebat, nah, buah-buahan dan rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang ternakmu. Nah, berarti di sini Allah menjamin kehidupan di bumi ini dengan menciptakan adanya air, kemudian diciptakannya hewan dan tumbuhan untuk keperluan kehidupan manusia dan kehidupan makhluk yang lainnya ya, secara keseluruhan. Tapi di sini dapat kita mengetik ya, kesimpulan untuk meningkatkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala atau terhadap Yang Maha Kuasa. Kemudian selalu bersemangat menjalankan hidup seperti terus belajar dan kerja keras. Jadi tidak boleh putus asa ya. Kemudian senang memelihara, melestarikan dan memanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam hidup, mencintai persatuan dan menghargai perbedaan. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan mempelajari sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, kamu juga akan menumbuhkan rasa keimanan, kesadaran bahwa inilah adalah rahmat Tuhan yang diberikan kepada kehidupan terutama manusia ya di bumi ini, lengkap dengan penciptaan tumbuhan dan hewannya. Oke, mungkin itu ya yang akan menjadi landasan spiritual dan landasan kehidupan sosial kita ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai materinya ya, ke pembahasan konten dari perkembangbiakan ya, baik itu tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tumbuhan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan lanjutkan ke part berikutnya untuk hewan ya. Nah, jadi di sini perkembangbiakan khususnya pada tumbuhan, di sini tumbuhan itu kan
diistilahkan secara Latin itu adalah plantae. Jadi ada kerajaan tumbuhan itu. Nah, tumbuhan itu kan banyak ya pengelompokannya. Tapi di sini kita lihat tumbuhan di sini jadi dilihat dari ada yang tumbuhan berbiji ya. Nah, ada juga ya tumbuhan tumbuhan yang tidak memiliki akar dan batang sejati ya, seperti lumut. Tapi di sini kita akan bahas ya satu persatu. Jadi umumnya tumbuhan kita akan bahas mengenai perkembangbiakannya pada tumbuhan berbiji ya terlebih dahulu, yaitu spermatofita. Selanjutnya ada tumbuhan paku, pteridopita, dan ada tumbuhan lumut bryophyta. Nah, khusus pada tumbuhan spermatofita atau tumbuhan berbiji. Nah, di sini tumbuhan berbiji itu terbagi menjadi dua. Ada berbiji terbuka, ada tumbuhan berbiji tertutup. Ada angiospermae, ada gymnospermae ya. Nah, lebih lanjut nanti akan Anda temui di sekolah menengah atas ya. Nah, jadi di sini perkembangbiakan pada tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Oke, terutama biji tertutup ya. Nah, jadi di sini ada beberapa prosesnya. Yang pertama yaitu ada perkembangbiakan secara vegetatif dan yang kedua yaitu perkembangbiakan secara generatif. Maksudnya, perkembangbiakan secara vegetatif itu tanpa diawali dengan pembelahan atau tanpa diawali dengan peleburan atau perkawinan antara jantan dan betina ya. Jadi itu langsung ke bagian atau organ atau batang atau bagian dari tumbuhan itu sendiri. Jadi langsung bisa tumbuh ya. Nah, secara vegetatif juga terbagi menjadi dua. Ada yang secara alami ya. Jadi tanpa bantuan campur tangan manusia, bisa secara alami, bisa tumbuh secara vegetatif. Ada juga dengan bantuan manusia. Jadi secara vegetatifnya dengan usaha atau perlakuan oleh manusia kepada tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji yaitu dengan cara diawali atau diadakannya proses pembuahan, yaitu adanya inti sel sperma dan inti sel telur ya, sehingga membentuk sebuah embrio ya dan biji ya untuk menghasilkan tanaman baru. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, jadi di sini untuk perkembangbiakan ya vegetatif secara alami ya, di sini ada beberapa contohnya di kehidupan ini ya. Nah, yang pertama di sini ya ada rizoma ya, rizoma. Nah, jadi si rizoma ini ya adalah batang yang berada ya di dalam tanah. Nah, sebelumnya kalian kan sudah tahu ya karakteristik atau ciri-ciri batang, di mana pada batang itu adanya ruas dan buku ya. Nah, tentunya pada bagian manakah yang bisa memungkinkan terjadinya tumbuhnya tunas baru atau calon daun atau calon batang? Tentunya terdapat pada ruas. Nah, pada rizoma juga di sini ada ruas dan batangnya, tetapi si batang tersebut berada di dalam tanah. Contohnya pada tanaman rimpang-rimpangan seperti jahe, kunyit, lengkuas ya, dan sebagainya ya. Temu ireng, temu kucing ya, atau apalagi temulawak ya, dan sebagainya. Itu ya adalah kelompok jenis tumbuhan yang bisa dikatakan
rizoma atau bisa mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Nah, yang kedua yaitu stolon. Nah, stolon ini adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah dan terdapat tunas baru. Contohnya tanaman stroberi ya. Nah, jadi dia itu di ujung ya, batang yang menjulurnya itu ya, dia itu bisa mengeluarkan anak tunas, dan si tunas itu kalau menempel ke tanah ya, permukaan tanah, dia bisa tumbuhnya akar dan bisa melepaskan diri ya, tumbuhnya individu baru ya, itu stolon. Kemudian selanjutnya yaitu ada umbi lapis. Nah, umbi lapis yaitu susunan yang berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging. Nah, contohnya yaitu pada bawang merah ya. Nah, coba kamu ingat-ingat pada saat kamu mengiris bawang merah, ternyata di dalam bawang merah itu tersusun atas beberapa lapisan ya, lapisan umbinya ya. Nah, di mana dia itu terdiri atas daun yang menebal dan lunak ya, dan berdaging, serta terdapat bagian cakramnya atau bagian batang kecilnya yang tumbuh akar yang menempel ke tanah. Itu adalah contohnya umbi lapis, yaitu pada bawang merah. Yang selanjutnya yaitu ada umbi batang. Nah, umbi batang kan kamu juga sudah tahu ya. Jadi bagian umbi yang mengalami penggembungan ya, atau menggembung atau bisa membesar, bagian umbi yang bisa membesar pada batang di dalam tanah. Ya, contohnya ada ubi jalar atau kentang ya, itu termasuk kepada umbi batang ya. Nah, jadi si umbi tersebut ya bisa memiliki fungsi seperti batang. Jadi di samping ada cadangan makanan bisa dimakan oleh makhluk hidup terutama manusia ya dan hewan, dia juga bisa memiliki bagian-bagian ruas dan buku ya, dan beberapa buku yang bisa tumbuhnya tunas untuk menghasilkan individu baru ya. Selanjutnya yaitu ada kuncup adventif ya. Nah, biasanya ini kuncup adventif ini terdapat pada tepi daun atau pada beberapa daun tanaman yang memiliki sel-sel meristem. Ingat ya di pembahasan kelas 7 ya, bahwa sel meristem ya, atau di kelas 8 juga ada. Sel meristem itu adalah sel-sel yang aktif melakukan pembelahan ya. Jadi si sel tersebut bisa membelah diri ya, bisa tumbuh ya. Nah, jadi di bagian tepi daunnya ya, di ujung-ujung daunnya itu terdapat sel meristem yang membentuk kuncup daun ya. Kuncup daun inilah ya yang disebut sebagai calon tunas, baik itu calon daun dan batang. Contohnya di sini untuk tanaman cocor bebek ya, itu salah satu contohnya. Nah, ingat ya, jadi ini si vegetatif alami juga itu memberikan fungsi batang ya. Jadi fungsi batang dengan bentuk yang lain ya, baik itu bentuknya rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventis ya. Jadi memberikan fungsi batang yang dimana terdapatnya ruas dan buku. Nah, tetapi yang bisa memberikan tumbuhnya tunas baru yaitu pada buku ya. Mohon maaf ya, jadi pada bukunya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk contoh-contohnya untuk vegetatif alami. Tadi ada rizoma ya, rimpang-rimpangan ya. Seperti ini ya. Jadi batang yang berada di dalam tanah ya, rimpang-rimpangan kayak seperti itu, yang bisa tumbuh ya menjadi tanaman baru. Kemudian ada stolon ya, atau batang yang menjulur di atas tanah ya, yang dimana dia itu bisa mengeluarkan tunas baru ya,
bisa mengeluarkan akar-akar ya pada ujung batang yang menjalar tadi. Stolot. Kemudian umbi lapis seperti ini, kemudian umbi batang ya. Kemudian ada tunas adventice ya. Nah, ini adalah tumbuhnya tunas baru ya. Jadi dari kuncup-kuncup daun ini ya, dia itu kalau jatuh ya menempel ke tanah yang subur ya atau sesuai dengan karakteristik pH-nya, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru ya. Oke, dipahami ya. Nah, dan yang kedua yaitu dengan cara vegetatif ya. Ingat, vegetatif itu perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa diawali dengan adanya perkawinan atau peleburan inti sperma dan sel telur. Jadi tidak ada perkawinan ya ini. Jadi bisa langsung tumbuh ya. Tanpa harus menunggu dulu berbuah atau berbunga ya. Jadi di sini vegetatif buatan maksudnya perkembangbiakan tersebut adanya bantuan campur tangan manusia. Jadi dibantu oleh perlakuan teknik oleh manusia. Nah, yang pertama yaitu mencakok ya. Mencakok ini sudah tidak asing lagi ya oleh kita atau kalian semua. Karena di kehidupan bermasyarakat ini sudah sering diterapkan ya. Nah, terutama di dalam memperoleh bibit ya. Untuk memperoleh bibit baik itu tanaman berbuah ya. Nah, sering digunakan mencangkok ya. Atau tanaman untuk tanaman kayu juga ya, seperti itu. Nah, jadi di sini dengan cara yang dapat dilakukannya yaitu mencakok itu mengelupas kulit, bagian kulit batangnya, baik itu cabangnya ya. Kemudian si batang tersebut kalau sudah dikelupaskan ya kulitnya, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik, dibungkus ya. Di bagian batang yang dikelupas tadi dibungkus dengan dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Kemudian dibiarkan disiram biasanya ya sehingga tumbuh akar ya. Dan jika akarnya sudah tumbuh ya sudah banyak, maka si batang tersebut dipotong lalu ditanam ya ke tempat atau lahan yang ditentukan ya, seperti itu. Kemudian merunduk. Nah, ini adalah salah satu teknik membenamkan ya. Atau jadi ada beberapa cabang dari tanaman tersebut, kemudian si tanaman tersebut kita bengkokkan ke bawah ya ke tanah, kemudian kita tanam ya, kubur pakai tanah sebagian ya di batangnya. Tapi posisi si batangnya itu belum dipotong ya. Jadi itu merunduk tekniknya. Membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian tertanam dalam tanah kemudian tumbuh akar ya. Nah, apabila akar tumbuh selanjutnya dipotong ya dari induknya atau dari batang utamanya. Contohnya ini terdapat pada tanaman yang memiliki batang panjang dan elastis atau lentur ya. Contohnya pada bunga alamanda ya. Jadi intinya untuk vegetatif buatan ini bisa dilakukan pada tanaman-tanaman yang bisa tumbuh dengan cara tidak harus menunggu berbuah ya. Yang selanjutnya yaitu stek. Nah, kalau stek itu ini lebih mudah lagi ya. Nah, terutama di sini dengan cara memotong bagian suatu batang tanaman tersebut ya. Nah, setelah dipotong, kemudian bagian potongannya tersebut ditanam pada tanah untuk menghasilkan tanaman baru atau individu baru. Nah, contohnya ini biasanya pada tanaman singkong ya. Biasanya para petani atau orang tua kita di rumah ya, biasanya kalau menanam singkong itu cukup dengan disetek atau dipotong-potong ya dengan ukuran misalnya 30 cm atau sejengkal gitu. Itu kan untuk menghasilkan bibit ya, tanpa harus menunggu
atau tanpa harus dengan teknik menunggu biji ya, atau secara generatif. Nah, biasanya stek ini kalau pada tanaman tertentu yaitu seperti pada singkong, yaitu untuk mempermudah ya menghasilkan tanaman-tanaman baru ya. Atau pada tanaman tertentu juga bisa ya, seperti tanaman kelor ya atau cebreng juga itu bisa disetek ya, dan bisa langsung ditanam secara langsung ya dari potongan-potongan batangnya tadi yang sudah di stek. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu secara contohnya di sini secara ilustrasi gambar ya. Kalau secara stek tadi kan langsung dipotong ya. Setelah dipotong langsung ditanam ya, ditancapkan ke tanah. Maka dia akan tumbuhnya akar dan tunas baru menjadi tanaman baru. Kalau merunduk yaitu tadi membenamkan ya atau membengkokkan bagian batang yang panjang, membenamkan ke dalam tanah, dikubur ya pada tanah. Kemudian tumbuhnya akar baru lalu dipotong ya bagian batang yang menyambung ke induknya. Tumbuhlah menjadi tanaman baru, itu secara merunduk. Nah, yang selanjutnya yaitu mencangkok tadi ya, dengan cara mengelupaskan bagian kulit pada batang tanaman tadi, kemudian dibalut dengan tanah ya atau sekam ya, atau beberapa komposisi yang bisa mudah ditumbuhi oleh akar ya, seperti sabut arang ya atau tanah ya. Kemudian dibungkus oleh sabut kelapa atau plastik. Nah, dibiarkan sehingga tumbuh akar. Setelah itu dipotong dan ditanam di lahan. Itu cara mencangkok. Nah, selanjutnya yaitu teknik pemeliharaan tanaman. Yaitu teknik ini hampir mirip ya dengan vegetatif buatan. Tetapi di sini mah tidak hanya menghasilkan bibit dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat ya, tetapi di sini juga digunakan untuk memperbaiki ya kualitas, memperbaiki dan meningkatkan mutu suatu tanaman. Misalnya yang tadinya tanamannya kurang manis buahnya ya, nah dengan teknik ini dihasilkannya tanaman yang manis. Yang tadinya batangnya mudah tumbang misalnya ya, nggak kuat, kemudian akarnya nggak kuat, nah dengan teknik ini bisa dihasilkan tanaman dengan akar batang yang kuat. Nah, ada dua cara di sini, ada yang cara menyambung mengenten dan ada yang cara menempel akulasi ya. Kalau menyambung di sini yaitu caranya dengan cara memotong terlebih dahulu suatu batang tanaman, lalu disambung ya. Disambungnya itu disayat dulu biasanya ya, si batang utamanya dibelah ya, kemudian diambil batang tanaman yang akan dijadikan tanaman yang memiliki sifat unggul, misalnya rasanya manis ya, kemudian buahnya besar ya, kemudian ditancapkan ya atau disambungkan dengan batang yang sejenis yang memiliki beda sifat tadi. Contohnya di sini terong hijau disambung dengan terong ungu juga bisa ya. Jadi untuk menghasilkan dalam satu pohon itu beberapa variasi warna terongnya atau bentuk terongnya bisa ya dengan teknik menyambung mengenten ini ya. Atau pada tanaman durian ya, atau pada tanaman mangga juga ya, kalau batangnya yang kokoh kan itu dari biji, maka si batang utamanya yang ke bawah itu dari hasil menanam dari biji. Nah, batang yang atasnya itu dari hasil menyambung, jadi mengambil ya batang dari pohon mangga yang sudah dewasa ya, kemudian mengambilnya dan disambungkan dengan batang utama yang dari tanaman dari tumbuh dari biji tadi. Jadilah ya proses menyambung atau mengenten. Kemudian cepat
berbuah si tanaman tersebut dan menghasilkan buah yang rasanya enak. Nah, jadi teknik keunggulan teknik pemuliaan tanaman atau perkembangbiakan pada tumbuhan secara vegetatif ini dihasilkannya sifat yang bisa sama dengan induknya atau dengan induk yang diinginkan. Misalnya yang tadinya bibitnya ingin rasanya manis, maka si anaknya juga bisa dihasilkan dengan rasa yang manis. Berbeda dengan kita menanam dari biji ya. Kalau menanam dari biji itu kan hasil dari perkawinan. Otomatis si anaknya nanti, si tumbuhannya itu yang pertama tumbuhnya untuk menghasilkan buahnya itu telat ya, lambat, butuh beberapa waktu ya supaya tumbuhan itu dewasa. Kemudian si rasa buahnya mungkin bisa berbeda ya dengan induknya karena itu hasil perkawinan ya. Jadi ada dua sifat yang berbeda nantinya ya. Jadi ada sifat kombinasi ya di anaknya itu. Jadi tidak sama ya. Jadi dengan teknik ini akan dihasilkan sifat yang sama dengan induknya ya, sesuai yang diinginkan. Misalnya rasanya manis ya, kemudian batangnya kokoh ya, akarnya kuat ya, seperti itu. Ini masih dengan bantuan manusia ya, tapi dengan secara langsung ya, bukan secara rekayasa ya, tapi ini mah secara langsung ya. Oke, yang kedua yaitu menempel atau okulasi adalah dengan cara mengambil ya bagian mata tunas atau menempelkan mata tunas yang telah disayat pada kulit tanaman lain yang sejenis ya. Kemudian menempelkannya ya ke batang yang sudah disayat tadi. Jadi yang diambil adalah mata tunasnya ya. Contohnya di sini mata tunas dari jeruk yang memiliki sifat unggul manis misalnya ya, kulitnya tipis ya, buahnya besar bisa jadi. Nah, ke batang jeruk yang memiliki sifat batang dan akar yang kuat. Nah, misalnya yang tadinya jeruknya itu akar dan batangnya kuat tetapi buahnya kulitnya tebal, buahnya masam gitu ya, gak manis. Nah, kemudian dengan cara teknik okulasi atau menempelkan mata tunas jeruk yang memiliki sifat unggul tadi ya, dihasilkanlah ya tanaman yang memiliki sifat yang diinginkan ya, seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Kalau menyambung tadi mengenten itu dengan cara memotong ya bagian batang dari tanaman yang sejenis tetapi memiliki sifat yang berbeda, memiliki unggulan tersendiri. Misalnya di sini tanaman buah ya, misalnya ini tanaman alpukat ya, nah, disambung ya seperti itu. Atau juga di sini okulasi menempel mata tunas ya, dari mata tunas kita ambil ya dari misalnya jeruk yang memiliki sifat unggul tadi ya, jeruk yang manis kita tempelkan dengan jeruk yang rasanya kurang manis. Karena apa? Karena digunakan sebagai batang utama ya, nah, untuk jeruk yang tidak manis tadi. Nah, sedangkan untuk jeruk yang manis ini digunakan untuk apa? Untuk pertumbuhan selanjutnya, karena dia akan tumbuh tunas baru di sini ya, dari mata tunas tadi yang diambil dengan cara ditempelkan, disayat, ditempelkan, kemudian dibungkus dengan plastik beberapa waktu akan tumbuhnya tunas baru. Lahirlah ya tanaman jenis jeruk yang memiliki sifat yang unggul atau yang diinginkan ya, seperti itu. Nah, itu ya adalah teknik-teknik perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji ya secara vegetatif, baik itu alami dan buatan ataupun campur tangan dengan bantuan manusia. Nah, selanjutnya silahkan kalian kerjakan aktivitas 2.1. Kalian siapkan bahan dan alatnya, kemudian kalian melakukan percobaan ya dengan cara sesuai dengan petunjuknya ya. Menyiapkan bawang merah ya, bawang daun ya, kemudian tanaman cucur bebek ya, dan tanaman yang lainnya. Kalian praktekkan dan kalian simpan dan amati pertumbuhan si tanaman tersebut.
Kemudian aktivitas 2.2 ya, silahkan diisi ya bagian-bagian tanaman ya, bagian tanaman tersebut ya, atau bagian-bagian yang menjadi alat perkembangbiakan pada tumbuhan tersebut. Oke, sekian dulu dari Bapak. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.